Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Kembali kita melanjutkan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab yang ke-26, haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Ini sebuah hadis yang bersumber dari Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyah ala sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari Azd, dari Azdi, yang diberi nama atau namanya adalah Ibnu Al-Lutbiyah, untuk memungut zakat. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ketika beliau ini datang, orang ini datang, lalu dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza lakum, ini untuk kamu dan ini yang dihadiahkan untuk saya. Waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari fahamidallaha wa asna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit naik ke atas mimbar, lalu beliau memuji Allah, menyanjung Allah semakal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Amma ba'd, fa inni astamilu rajula minkum alal amali mimma wallani Allahu fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mempekerjakan seseorang di antara kalian atas pekerjaan yang dikuasakan Allah kepada saya. Lalu dia pun datang seraya mengatakan, ini untuk kamu, ini adalah hadiah yang dihadiahkan untukku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta tatiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan.
Apakah jika ia duduk di rumah bapaknya atau ibunya akan datang hadiah kepadanya jika ia benar? Wallahi la yakulu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian makan sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan memikulnya nanti di hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan lahu khuwar aw syatan tayar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku benar-benar tidak akan mengenal salah seorang di antara kalian yang bertemu Allah dengan memikul seekor onta yang bersuara, ontanya bersuara, atau dia memikul sapi, sapinya melenguh, ya bersuara, atau dia memikul membawa kambing, kambingnya mengambik. Sumarafa yadaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sehingga terlihat ya putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hal balagtu salasan, ya Allah, hal balagtu, apakah aku telah menyampaikannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakannya tiga kali. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara syahidnya dari hadis ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yakulu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian makan sesuatu yang bukan haknya, melainkan nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan memikulnya, apa yang dimakannya, apa yang diambilnya nanti pada hari kiamat. Wallahu alam. Ini diantara syahidnya dari hadis ini dibawakan oleh mu'alif, yakni pada bab ini. Kemudian juga tadi tentang masalah hadiah yang seseorang mendapatkan hadiah padahal dia sudah ditugaskan untuk bekerja di sebuah instansi, di sebuah tempat bekerja yang dia sudah mendapatkan ya upah, mendapatkan gaji ya, lalu dia mengambil hadiah, ini termasuk perkara yang terlarang, yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya naik ke atas mimbar dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, saya telah mempekerjakan salah seorang di antara kalian terhadap suatu hal, suatu perbuatan
yang pekerjaan yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kata Nabi. Lalu dia datang mengatakan, ini untuk kamu, ini hadiah untuk saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bagaimana kalau seandainya kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, apakah hadiah itu akan datang? Nah, kalau hadiah itu didapatkan berarti berkenaan dengan pekerjaannya, maka ini tidak boleh. Kecuali kalau memang hadiah itu sudah terbiasa dia dapatkan, bukan karena faktor pekerjaannya. Baik dia bekerja di situ maupun bekerja di tempat lain, misalnya dia dapat hadiah. Atau bahkan dia nggak kerja sama sekali, dia berada di rumahnya, dia dapat hadiah, memang sudah terbiasa dia diberikan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau berkenaan dengan pekerjaannya, maka ini tidak diperkenankan kecuali hal itu memang diberikan oleh pemilik atau dari instansi tersebut. Namun Allah ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis nomor 215. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlimatan li akhihi min 'irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kana indahu mazlimatun li akhihi, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya, min irdihi aw min syai'in, baik berkenaan dengan harga dirinya atau sesuatu yang lain, falyatahallalhum minhu al-yawma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah dia minta halal darinya hari ini, al-yawma, ya sekarang dia minta maafnya, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak berlaku lagi, sebelum keadaan tidak berlaku lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalan salih, kalau dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu, diambil darinya, biqadri mazlimatihi, untuk membayarnya sesuai dengan kezalimannya, untuk membayar sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Wa illam yakun lahu hasanatun, kalau dia tidak memiliki kebaikan pahala, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil kejelekan dari orang yang dizaliminya, wa humila alaih, lalu dipikulkan kepadanya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memperingatkan juga kepada umatnya beliau bahwa barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya,
Apakah kezaliman yang dilakukan dia berkenaan dengan kehormatannya atau yang lainnya, maka supaya dia minta halal waktu di dunia, ya hari ini, waktu di dunia, sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham, itu di hari kiamat. Di dunia masih memungkinkan, masih bisa, masih ada kesempatan bagi manusia untuk minta halal dari kezaliman yang dia perbuat, bi'adaiha ila ahliha aw istihlalihim minha. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdurrahman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu dengan dia menunaikan, mengembalikannya, memberikannya kepada pemiliknya. Nah, bisa. Ini cara yang pertama. Ya, ditunaikan, diberikan, kembalikan kepada pemiliknya. Atau dia minta halal. Minta halal. Ini kalau berupa misalnya kehormatannya, ya minta maaf ya. Atau barangkali harta yang sedikit, ya minta dihalalkan ya. Akan tetapi di akhirat tidak ada lagi sesuatu. Dinar dan dirham tidak berlaku lagi, harta tidak berlaku lagi. Yang ada hanyalah amal soleh. Wa idza kana yaumul qiyamah, kalau di hari kiamat nanti ya, kezaliman ya dibalas kepada orang-orang yang dizalimi, ya berupa kebaikannya, ya kebaikannya yang merupakan ra'su malihi fi dzalikal yaum. Kebaikan merupakan apa ya, modal utama seseorang nanti di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, sesuatu yang sebelum kiamat pun, di alam barzakh saja, modal seseorang, modalnya kita adalah amal. Karena Nabi menyebutkan yang mengiringi jenazah itu kan ada 3, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji'u isnani, yang 2-nya akan pulang, maluhu wa ahluhu, wa yabqa wahidah, 2-nya pulang, yang 1-nya tinggal, itu amal. Nah, begitu juga nanti di akhirat. Ini merupakan modal bagi seseorang. Wa in baqiya minhu syai'un, ini kalau memang masih ada. Ya kalau tidak, ya berarti kejelekan orang yang dizalimi tadi, wa humilat ala zalim, dipikulkan, dicampakkan kepada pelaku kezaliman, wal iyazubillah, wasdada bidzalika sayiatun ila sayiatih, maka bertambahlah ya kejelekan di atas kejelekan. Dia sudah membawa dosa yang sebelumnya, mikul lagi dosa orang lain, ya karena untuk membayar kezalimannya, maka bertambahlah kejelekan di atas kejelekan, waliyazubillah. Maka selesaikanlah ketika kita berada di dunia ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, wa zahirul hadis, wa zahiru hadzal hadis, zahir dari hadis ini, annahu yajibu 'alal insan ayatahallala min zulmi akhihi hatta fil 'irdi, alima am lam ya'lam. Wajib bagi seseorang untuk minta halal dari kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, walaupun dalam masalah kehormatan.
kehormatannya. Pendapat beliau di sini, baik orang yang dizalimi tadi tahu maupun tidak. Baik orang tadi tahu maupun tidak, ya, dia minta halal. Ini pendapat zahir dari hadis ini, karena tidak dirincikan tadi, ya. Kalau yang tahu itu yang harus minta halal, sedangkan yang tidak perlu minta halal. Ini masih umum. Min irdihi, ini secara umum dia minta halal, ya. Wa dzalika anna al-madhalima imma an takuna bin namsi aw bil mal aw bil irdi. Yang demikian karena kezaliman, ya, ada kalanya berkenaan dengan jiwa, atau berkenaan dengan harta, atau berkenaan dengan kehormatan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian untuk dizalimi. Nama Allah alam, ini zahir dari hadis, ya, bahwasanya seseorang wajib minta halal dari kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya, walaupun dalam masalah kehormatan. Sekali lagi kata beliau, baik orang tadi tahu maupun tidak, walaupun dalam masalah kehormatan. Nanti ada pendapat para ulama kita, kalau memang yang dibicarakan, yang digibah, yang dibongkar kehormatannya tidak diketahui oleh korban, maka cukup dia memohon ampun untuknya, ya, dan menceritakan apa? Kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis-majelis yang pernah dia bongkar kehormatannya. Ada pendapat para ulama seperti itu. Adapun kalau berkenaan dengan masalah harta, baik pemilik harta tahu maupun tidak, maka pelaku harus minta halal. Harus dikembalikan. Wallahu a'lam. Atau barangkali berkenaan dengan jiwa juga, ya. Berkenaan dengan jiwa juga. Maka di sini, ya, baik pelakunya, korbannya tadi tahu maupun tidak, ya, maka dia harus minta halal. Bagaimana gambarannya, ya, kalau diketahui, ya, barangkali dia pernah mukulnya, ya, orang tadi tahu, atau ini mukulnya gelap gitu, dia pakai topeng misalnya, ya, menyamar dirinya sehingga korban nggak tahu siapa yang memukul dia, maka di sini hendaklah dia pun minta halal walaupun korbannya tidak tahu. Kemudian fa in kanat bin namsi. Ini contoh dia berbuat zalim berkenaan dengan jiwa. Mislu ayyakuna pada jana alaih, dia telah berbuat kriminal kepadanya, au darabahu, atau dia memukulnya hatta jarahahu, sampai melukainya, au qata'a udwan min a'dha'ihi, atau dia sampai melukai, ya, sampai memotong salah satu anggota badannya, au qatala lahu qatilan, atau sampai yakni membunuh misalnya, fa innahu yatahallal minhu, maka hendaklah dia minta halal. Bagaimana cara minta halalnya? Bi ayyumkina sahibul haq minal qisas, minta qisas dari pihak terzalimi. Ini yang pertama, minta qisas. Kalau pernah mukul, ya,
minta dibalaslah, ini silakan Anda memukul saya. Kalau sampai membunuh, ya berarti ya dia harus menyerahkan dirinya. Dia harus menyerahkan dirinya. Kalau memang keluarga menuntut qisas, ya dibunuh, maka dia harus dibunuh. Namun Allah alam, adapun tentang masalah pembunuhan, memang ini lebih berat. Nasallallahu alaihi. Kenapa jemaah? Karena ada beberapa hak yang harus diselesaikan dia. Kalau berkenaan dengan hak keluarga, kan masih mudah. Kenapa masih mudah? Karena keluarganya ada. Barangkali dia datang kepada keluarganya, ya kalau keluarganya tadi menuntut qisas, ya qisas, ini kan haknya keluarga. Atau kalau keluarga memaafkan, nanti dia harus bayar diat, dia bayar diat. Atau barangkali sama sekali dimaafkan, tergantung kepada keluarga. Yang menjadi masalah antara dia dengan korban yang telah mati. Ini mau tidak mau nanti di akhirat ada proses lagi. Nah, harus ada proses lagi. Wallahu alam, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian dia memang menyerahkan dirinya, ya harapannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nanti si korban tidak menuntutnya nanti di hari kiamat. Nah ini kalau memang dia bertobat dengan taubatan nasuha, tapi tetap ada tadi antara dirinya dengan korban, akan ada perhitungannya nanti di hari kiamat. Min bazli zimmah, atau di sini minta halalnya dengan memberikan tanggungan, ya. Idza lam yakun al-qisas, kalau tidak qisas. Nah, dengan memberikan tanggungan. Wallahu alam, ya kalau memang seandainya dia pernah memukul dulu, ya, kemudian ketika dia minta halal, korban nggak mau, kecuali Anda harus membayar. Satu pukulan itu berapa? Nah, ini kadang-kala kalau dibawa ke pengadilan, ya itu besar dendanya. Bisa jadi orang tuh baru mau memberikan kebebasan 50 juta misalnya, Anda harus bayar. Anda harus bayar. Bagaimana supaya orang tadi mau memaafkan, menghalalkan. Nah, jadi dia harus memberikan tanggungan, ya kalau memang tidak qisas, ya. Kalau memang begitu baru orang tadi memaafkan, ya udah, ya Anda berusaha untuk memberikan berupa harta, ya. Ketimbang nanti di akhirat, ya Anda ludes habis gitu, ya, membawa dosa orang lain atau pahalanya Anda yang diambil gitu, dan kita nggak tahu apakah pahala kita banyak atau sedikit. Ya lebih baik ya di dunia dengan harta yang ada kita berikan. Nam au ukhtiyarat adiyah, atau diberi pilihan di sini misalnya membayar diat. Ini kalau memang contohnya tadi si keluarga korban dia memaafkan, maka misalnya dia memilih diat. Atau barangkali ya karena dia melukai, ada diat. Itu dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya. Sampai melukai, ya mematahin satu gigi aja 5 ekor onta diatnya. Berapa 5 ekor onta? Satu gigi itu. Ya mahal nanti, ya. Satu jari kalau salah 10 onta.
Nah, ini kalau orang tadi milih diet ya harus dia bayar. Namun wallahu alam. Jadi masalah kesehatan kita itu, kelengkapan tubuh kita ini adalah harta nikmat Allah yang tiada terhingga. Bayangkan satu gigi aja 5 ekor onta, satu jari 10 ekor onta. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang lengkap pada tubuh kita aja. Amma in kanat fil mal, adapun kalau berkenan dengan harta, fa innahu yu'tihi malah, maka hendaklah dia memberikan hartanya. Idza kana indahu malun li ahadin, kalau memang ada hartanya seseorang ya yang ada pada dirinya, wal wajibu ayyutiyahu sahibahu, maka wajib untuk dia memberikan kepada pemiliknya. Wa in ghaba anhu wa lam ya'rif makanah wa aisha minhu fa innahu yatasaddaqu bihi anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu wa yu'addi ila sahibil haq haqqahu. Dan maka wajib di sini dia untuk memberikan harta tersebut kepada pemiliknya. Tapi nggak tahu lagi pemiliknya di mana. Udah ghaba anhu, udah hilang, udah pergi. Dan dia sudah putus asa mencarinya, maka jalan keluarnya di sini adalah dia bersedekah atas nama orang tadi, bersedekah dengan harta yang pernah diambil dia. Tapi ini udah jalan terakhir, Anda dibebani dulu mencari, tapi repot, ya Anda sendiri yang merepotkan diri. Kenapa mengambil harta orang? Ya, Anda harus mencari dulu keberadaannya, keluarganya, misalnya ahli warisnya. Kalau memang sudah nggak dapat sama sekali, maka baru dia bersedekah dengan harta tadi atas nama orang tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, akan menunaikan hak tersebut kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Ini jemaah. Ya, begitu juga kalau orangnya sudah meninggal, maka dia harus mencari ahli warisnya. Ya, karena harta itu berpindah kepada ahli waris. Serahkan kepada ahli warisnya. Nah, wallahu a'lam. Terus bagaimana barangkali kalau harta itu pada zaman dahulu masih murah, kecil mungkin nilainya, kalau sekarang udah besar, yang dihitung dulu atau sekarang? Wallahu ta'ala, kalau dalam masalah harta, dalam masalah jual beli ya, itu nanti dihitung dengan emas saja, itu yang lebih aman. Nah, kalau dulu pernah mengambil, menzalimi hartanya orang, dirampok misalnya uangnya 1 juta pada tahun berapa itu, kalau dihitung dibeli dengan emas berapa gram dapatnya. Nah, itulah nanti dihitung zaman sekarang. Wallahu ta'ala. Tapi insyaallah ta'ala kalau seseorang itu menyerahkan dirinya, berkata dengan yang sebenarnya, barangkali kalau seorang mukmin dia akan apa? Dia akan berlemah lembut kepadanya. Barangkali akan ada keringanan yang akan diberikan. Tapi kalau orang tadi menuntut, ya Anda wajib bayar. Karena itu adalah haknya dia. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau berupa harta ya. Kemudian amma in kanat fil irdi, adapun berkenaan dengan masalah kehormatan, mislu ayakuna qad sabba syakhsan fi majalis aw tabahu,
Contohnya dia mencela seorang di dalam majlis, ya, menggibahnya, maka wajib bagi dia minta halal. Kalau memang orang tadi tahu dia mencelanya, maka dia pergi, ya, untuk minta halal. Katakan ana fa'altu kadza wa fa'altu kadza wa najituka mutaziran, ya. Saya telah melakukan begini dan begitu, mencela Anda. Saya datang kepada Anda minta maaf. Kalau dia memberikan maaf, maka ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Wa in lam ya'fa atau wa in lam yu'fa, kalau memang tidak dimaafkan, ya, kalau tidak dimaafkan, ya, wal yu'tihi malan, maka hendaklah dia memberikan harta. Ya, harus dibayar dengan harta tadi, walaupun itu ghibah, celaan, ya. Tapi orang tadi baru memaafkan, Anda harus membayar gitu. Maka di sini pun dia harus memberikan harta sampai orang tadi menghalalkannya. Wa in aba fa inna Allah ta'ala idza alima anna taubatal zalim taubatan haqiqiyatan wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yurdi al-mazluma yaumal qiyamah. Ini timbul pertanyaan barangkali, ya. Kalau seandainya dia sudah berusaha untuk minta maaf, bahkan tadi dia siap membayar dengan harta, tapi tetap orang tadi sakit hati nggak mau memaafkan, ini gimana? Wallahu alam, kata Syekh di sini, kalau memang orang yang pernah berbuat zalim ini dia melakukan taubat yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat ridha korban nanti di hari kiamat. Dosa khawatir. Yang penting orang yang berbuat zalim ini betul-betul mau bertaubat. Udah datang, udah menyerahkan diri, bahkan ingin memberikan harta berapa, tapi orang tadi toh nggak mau maafkan, ya sudah. Nanti Allah akan menjadikan apa? Hati dia akan menerima nanti di hari kiamat. Kemudian sebahagian para ulama mengatakan dalam masalah kehormatan tadi, kalau yang terzalimi nggak tahu, ya, maka di sini memang tidak ada hajat untuk dia memberitahukan. Maka cukup tadi, ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memohon ampun untuk si korban, mendoakan kebaikan untuknya, memujinya di tempat-tempat yang dulu pernah dia mencelanya. Wallahu alam, ini di antara cara minta halal kalau memang korban tidak tahu. Wallahu alam. Yang penting dalam masalah ini jemaah, perkara ini adalah perkara yang khatir, perkara yang bahaya. Wa huququn nas la budda an tu'ta lahum imma fid dunya wa imma fil akhirah. Jadi hak-hak orang lain, ingat, hak orang lain yang ada pada kita, ya, haknya mereka mesti akan diberikan, akan dikembalikan kepada mereka. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Maka dengan ini, kalau seandainya antum yang kadang merasa berat, merasa kecewa yang luar biasa, kadang ditipu, kan, Masya Allah, ada yang kadang ditipu, ya, sampai ada ikhwan kita sampai ratusan juta. Nah, ya, caranya untuk kita menenangkan hati kita, ini kan haknya kita, pasti akan dikembalikan dia, pasti akan diberikan dia nanti untuk kita.
Kalau nggak di dunia, ya nanti udah di akhirat. Nah, wallahu alam, barangkali ini untuk menenangkan diri kita, walaupun kita punya hak untuk menuntut dan berusaha untuk kembali misalnya hak kita tadi. Kalau memang sudah nggak dapat, ya sudah. Ya begitu cara untuk membuat hati kita tenang, karena pasti akan kembali juga kepada kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan hadis yang berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.